Kita awali Sindo Malam hari ini pemirsa, kebakaran melanda bangunan semi permanen atau lapak di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. 17 mobil pemadam dan 85 personil damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kebakaran melanda sejumlah lapak di Jalan Aseni Raya, Kalideres, Jakarta Barat Sabtu siang. Api cepat merambat akibat bangunan terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, termasuk kerugian dan korban yang ditimbulkan. Api makin membesar, api makin membesar, api makin membesar. Belasan rumah toko di Melawi, Kalimantan Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda kawasan kota Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Jumat malam, menghanguskan total 15 rumah toko atau ruko. Insiden ini diduga bermula dari kepulan asap yang terlihat keluar dari sebuah bengkel motor di lantai 3 salah satu ruko. Bangunan semi permanen berbahan dasar kayu mempercepat penyebaran api sehingga dengan cepat melahap deretan ruko lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dan satu mobil water cannon diterjunkan ke lokasi. Saat ini Satuan Reskrim Polres Melawi tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kebakaran. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat pihak kepolisian. Sekarang masih dilakukan evakuasi karena masih ada titik-titik api yang berada di TKP. Sementara menggunakan alat berat supaya tidak merepet ke ruko-ruko lain. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Pemerintah pusat mulai membangun 420 unit hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Proses pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melibatkan TNI Angkatan Darat dari Kodam 9 Udayana. Sebanyak 200 prajurit Praja Raksaka yang tergabung dalam Satuan Tugas Zeni Kodam 9 Udayana dikerahkan untuk membangun 420 hunian. 420 hunian sementara ini nantinya akan ditempati oleh 2.100 korban erupsi Gunung Lewotobi. Masing-masing unit akan diisi oleh 5 sampai 6 kepala keluarga. Kami akan membangun satu kopelnya itu untuk 5 orang atau 5 kakak. Jadi diharapkan dengan itu akan terbangunlah 420 kopel. Berapa personil Pak yang diturunkan untuk pembangunan hunian sementara? Untuk saat ini kami dari Kodam Udayana yang seluruhnya berada di sini 200 personel, terdiri dari Yonsipur, Sidam Udayana, ada dari PEN, KES dengan HUB. Hunian sementara bagi korban erupsi Gunung Lewotobi ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dalam kasus remaja bunuh ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan dalam kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesu turun langsung memimpin olah TKP kejadian perkara. Garis polisi terpasang di area depan pagar rumah. Dalam olah TKP ini, Polres Metro Jakarta Selatan juga menerjunkan tim Inavis. Pelaku yang masih remaja 14 tahun diduga membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya sudah memeriksa 5 saksi dalam kasus ini yang merupakan petugas keamanan perumahan Bona Indah.
Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa pisau dapur yang diduga sebagai alat pelaku melancarkan aksinya. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan diperiksa di Polsek Cilandak. Secepatnya ya, jadi untuk sementara tadi dari Kapolsek Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu ya, melakukan tindak pidana. Betul, jadi dia mengambil pisau dapur di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan itu. Masih kita dalami, masih kita dalami. Untuk saksi udah ada 5 orang ya dari petugas satpam ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah itu yang menjadi curiga ya, satpamnya curiga kemudian dikejar. Lanjut setelah itu anak itu diamankan oleh petugas satpam. Ya untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya dari nenek dan orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi. Bagaimana? Ya kalau itu masih didalami, Mas. Jadi masih ditangani oleh RS Fatmawati. Pemirsa, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai otopsi rencananya kedua jenazah akan langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur Sabtu siang. Usai proses otopsi kedua jenazah akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW ayah pelaku berencana dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM nenek pelaku akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Sebelumnya seorang remaja 14 tahun membunuh ayah dan neneknya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selain itu pelaku juga melukai ibunya hingga kritis. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Polisi dari Mapolsek Cilandak dan Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Awalnya kata dia, kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti nah yang masih selamat ibunya. Yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Makam siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavadi diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang.
Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu. Bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya pelajar SMK yang diduga ditembak anggota Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Untuk mengkonstruksikan alat bukti. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Insya Allah malam ini hasil penyidikan, kemudian nanti kita bicara, tapi ini masih diproses sama BPK sekarang. Ya, tapi keluarga sudah dibongkar makam. Ya, masih berencana. Kapan berencana ekshumasi? Lagi di proses ya, kapan? Paling cepat? Kita melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan.